Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 14 Waalaikumsalam November, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 8 sampai pukul 9 ini kami akan membuka webinar berjudul apakah bimbel di tengah pandemi ini penting nggak sih? Sebelumnya saya Firman Gani sebagai host, Kori Bella sebagai moderator, dan Sabili Fikri sebagai presenter. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada moderator Kori Bella. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Firman Gani. Untuk pemaparan materi kali ini, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Kori Bella Jani sebagai moderator pada pemaparan materi kali ini. Materi kali ini temanya ikut bimbel di tengah pandemi, penting nggak sih? Nah, menarik banget kan tentunya. Jadi, materi kali ini akan dibawakan oleh Saudara Sabili Nur Fikri alias Kak Billy aja ya panggilnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Billy dimulai untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Firman, terima kasih Kak Jali. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Tunggu ya. Udah nampak belum presentasi saya? Sudah kok Kak. Oke, sip, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita sampaikan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan di tengah pandemi ini sehingga kita bisa mengikuti webinar yang mudah-mudahan seru dan bermanfaat khususnya untuk teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ikut bimbel di tengah pandemi penting nggak sih? Itu tema kita dan judul pada kesempatan kali ini. Langsung kita masuk ke materinya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan latar belakang atau alasan mengapa kami selaku tim dari SMA Negeri Jakarta Selatan mengangkat kasus ini. Bimbel di Indonesia masih menjadi bisnis yang cukup segar karena banyaknya peserta didik yang membutuhkan bimbingan tambahan di luar sekolah, serta kurangnya kepercayaan wali murid kepada pendidikan formal di sekolah. Banyak lembaga bimbel yang menawarkan berbagai macam metode belajar dengan harga yang variatif, dari harga yang cukup murah sampai harga yang mahal sekali. Lantas, penting atau tidak untuk mengikuti bimbel yang terkhusus di tengah pandemi seperti ini, di mana banyak terjadi PHK di mana-mana. Yuk kita simak. Sebelumnya yang saya ingatkan, seperti biasa, kami selaku tim tidak ingin menyebut ini sebagai presentasi ataupun webinar. Kami senang apabila pada kesempatan kali ini disebut sebagai diskusi, karena apabila kita menyebutnya sebagai webinar, kami selaku tim sungguh tidak pantas menjadi pemateri karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Namun apabila ini disebut sebagai diskusi, sudah pasti kita bisa saling bertukar perspektif, kita bisa saling bertukar pandangan dan sebagainya. Yuk kita masuk ke materi. Nih, pertama, apa sih definisi bimbel itu? Nah, bimbingan belajar atau sering disebut bimbel adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal di lembaga tempat mereka menuntut ilmu. Itu dia definisinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Namun, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari bimbel? Tentu ada dong. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan bimbel itu? Yuk, cek kita out. Pertama kita bahas kekurangannya dulu. Biar nanti manis di belakang gitu menurut saya. Pertama, mengurangi waktu istirahat siswa dan siswi. Sungguh ini sangat jelas sekali apabila bimbel bisa dikatakan nanti menjadi mengurangi waktu istirahat siswa dan siswi. Karena bimbel itu dilakukan setelah pulang sekolah, yang mana notabene-nya siswa dan siswi setelah pulang sekolah ini harus istirahat dan menyiapkan untuk pelajaran di besok harinya. Namun karena adanya bimbel jadi harus tersita waktu istirahat dari siswa dan siswi tersebut. Yang kedua, menjadi tekanan tersendiri bagi siswa dan siswi. Tekanan di sini yang dimaksud ialah beban. Banyak faktornya apa yang menjadi beban bagi siswa siswi. Karena salah satunya siswa siswi merasa
waduh, orang tua saya nih sudah membiayai saya mahal-mahal nih. Kalau saya belajar yang nggak benar, aduh kasihan orang tua saya. Itu tekanan yang pertama. Tekanan yang kedua, eh, kita di bimbel selalu diberikan materi-materi baru yang bahkan sebelumnya kita tidak mengerti. Tentu ini bisa menjadi tekanan apabila kita tidak mengerti materi tersebut. Kemudian yang ketiga, materi di bimbel tidak beriringan dengan materi sekolah. Namun pada poin ketiga ini sifatnya sementara dan tidak selamanya seperti itu. Terkadang ada juga materi di bimbel yang tidak sesuai. Contohnya apabila lagi bahas matematika, kita di bimbel sudah masuk ke bab gradien atau persamaan garis, sementara di sekolah baru sampai dimensi 3. Tentu ini kan sangat timpang sekali ya waktu penyampaian materinya. Kemudian yang keempat, waktu terikat atau tidak fleksibel. Di bimbel pastinya siswa dan siswi ini memiliki waktu yang terikat. Contoh, setengah 5, jam 4, jam 3, kita harus bimbel. Kalau kita tidak bimbel, kita akan tertinggal materi yang ada di bimbel tersebut. Jadi ini juga bisa menjadi tekanan tersendiri bagi siswa-siswi yang seharusnya siswa-siswi tersebut kerja kelompok, yang seharusnya siswa-siswi tersebut ada urusan keluarga, jadi harus memanfaatkan bimbelnya. Kemudian yang kelima yang sudah jelas ialah mengeluarkan biaya tambahan. Ini sudah menjadi konsekuensi bagi siswa dan orang tua siswa apabila ingin mengikuti bimbel tentunya pasti akan mengeluarkan biaya tambahan. Sedikit kok kekurangannya, tapi kita lihat kelebihannya apakah banyak atau sedikit juga. Wow, ternyata banyak kelebihannya. Kita lihat yuk. Pertama, membuat ilmu pengetahuan siswi bertambah. Jelas dong, bimbel kan tujuannya biar tambah pintar, biar tambah mengerti pelajaran yang tidak mengerti di sekolah. Jadi jelas membuat ilmu pengetahuan siswa-siswi bertambah. Yang kedua, memberi pemahaman ekstra kepada siswa dan siswi. Kadang-kadang kan kalau kita nanya guru di sekolah kita kan, guru kita kan nggak mau jelasin. Ketika kita nanya, Bu, ini bagaimana sih? Pak, ini bagaimana sih? Malah dijawab, coba tanya sama teman kamu tuh. Tanya sama teman kamu tuh. Sementara teman kita pelit. Nah, ya. Mungkin ini relate juga sama teman-teman ya. Juga merasakan seperti itu. Nah, ini gunanya bimbel, memberi pemahaman ekstra. Nggak ada jawaban tanya sama teman kamu, pelit atau enggak, itu nggak ada jawaban seperti itu apabila kita ikut bimbel. Yang ketiga, membantu siswa-siswi agar tidak mager. Ini mager nih. Mager ini jadi kasus utama, saya ingatkan sekali lagi menjadi kasus utama di tengah masa pandemi ini ya. Siswa-siswi selalu mager, setiap belajar online. Nah, bimbel bisa membantu kita untuk tidak mager, karena tadi waktunya terikat. Kemudian yang keempat, mendapat informasi mengenai ujian nasional atau UTBK. Nah, biasanya lembaga-lembaga bimbel ini akan selalu lebih update mengenai informasi tentang UTBK, tentang SBMPTN, tentang ujian mandiri, tentang SIMAK, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, perkembangan siswa dan siswi terkontrol. Kenapa bisa terkontrol? Karena biasanya lembaga bimbel ini membuat tryout bulanan, yang mana hasil tryout tersebut akan disebarkan kepada wali murid masing-masing. Jadi antara siswa itu bisa tahu potensinya, dan orang tua juga bisa tahu perkembangan anaknya sudah sampai mana nih. Kemudian yang berikutnya, membuat siswa dan siswi sadar diri. Sadar diri di sini itu apa sih maksudnya, Kak? Nah, sadar diri di sini ialah mensadarkan siswa dan siswi kalau di luar sana itu banyak yang ingin duduk di kursi PTN yang sama. Kita nggak usah jauh-jauh keluar. Mungkin di tempat bimbelnya itu sendiri saja, banyak siswa-siswi yang ambis banget pengen masuk UI, pengen masuk UGM, pengen masuk Unpad, dan sebagainya. Jadi di sini siswa bisa sadar kalau saingannya itu banyak banget gitu loh. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan daya saing siswa. Nah, ini ada hubungannya sama yang poin sebelumnya, juga terdapat korelasi bahwasanya membuat siswa sadar diri dengan meningkatkan daya saing ini juga saling berhubungan. Kemudian yang berikutnya, bertemu dengan teman baru. Ini udah pasti dong. Jadi kita ketemu teman baru, misalnya kita lesnya di daerah Bekasi kota, sementara kita anak kabupaten. Wah, jadi teman baru nih, jadi tahu nih anak kota gimana nih, jadi tahu nih anak kabupaten gimana, jadi saling bertukar pandangan, bertukar pengalaman. Kemudian yang terakhir, tenaga pendidik lebih kreatif dan menyenangkan. Kayaknya hampir semua tempat bimbel itu tenaga pendidiknya pasti lebih menyenangkan ya. Iya sih kayaknya, kalau nggak menyenangkan kayaknya nggak laku deh ya. Maka dari itu pasti tenaga pendidik atau guru-guru di tempat bimbel itu menyenangkan dan lebih kreatif. Nggak kaku kayak di sekolah, biasanya masih banyak yang kaku kalau di sekolah. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, sekarang kita udah tahu kan
kurang dan lebihnya. Coba kita lihat dari contoh yang akan ada di slide berikutnya. Di slide berikutnya akan ada dua perspektif atau dua pandangan dari masing-masing siswa. Nah ini perspektif. Sudut pandang A kita anggap aja lah. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Ini kayaknya terlalu sehari-hari, nggak mungkin saya bacakan di sini. Nah bisa kita lihat. Yang satu kayaknya nggak mengikut bimbel intinya. Karena percaya dengan potensinya sendiri. Sekarang kita lihat yang sudut pandang si B. Gimana nih perspektifnya nih? Nah, ini perspektifnya nih. Si B lebih sadar diri, mungkin kalau dirinya nggak pinter-pinter banget. Poinnya apa sih yang pengen saya sampaikan di sini? Apakah sudut pandang A salah? Ataukah sudut pandang B salah? Atau sudut pandang keduanya yang salah? Ayo. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Menurut kami, selaku presenter, moderator, dan host, kami sepakat bahwasannya kedua sudut pandang ini tidak ada yang salah. Karena masing-masing memiliki sudut pandang dan pengetahuan yang berbeda-beda. Sudut pandang A, kenapa dia bisa berpikir dengan pola pikir seperti itu? Karena dia sangat percaya diri dan dia merasa dirinya sudah pintar. Terlepas dari dia terlalu cuek, itu bukan menjadi masalah. Karena substansinya yang ingin disampaikan oleh si A adalah dia bisa percaya diri, dia bisa pede tanpa ikut bimbel. Karena dia tahu potensi dirinya sendiri. Kemudian apakah sudut pandang B ini juga jelek? Sudut pandang B ini orangnya pesimis sih. Sudut pandang B ini orangnya nggak percaya diri kayak si A. Nah, apakah salah? Enggak juga dong. Dia sadar diri, dia berarti dia mau muhasabah dirinya, mau sadar akan dirinya dengan kemampuan dirinya, bahwasanya dia juga nggak pinter-pinter banget. Tapi poin lebihnya apa? Dia punya semangat dan tekad yang tinggi untuk lolos PTN. Substansi kedua sudut pandang ini ya adalah sama kalau teman-teman tahu. Yang A juga pengen lolos PTN, yang B juga pengen lolos PTN. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan latar belakangnya. Mari kita fokus pada substansi dari kasus tersebut, yaitu sama-sama pengen lolos PTN. Gitu teman-teman. Kemudian sudah makin jelas bukan? Terus apa dong kesimpulannya dari kesempatan pada kali ini? Ini dia kesempatannya. Certimas Presenter. Kamu yang bisa mengukur seberapa hebat kemampuan dirimu. Si A tadi sudah sangat percaya diri dengan kemampuan dirinya. Si B juga sudah sadar diri dengan kemampuan dirinya. Mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya visi yang nyata. Apa sih? Lulus PTN dong pastinya. Jadi intinya itu. Tidak melulu kita harus ikut bimbel. Kalau ikut bimbel dijamin pasti lulus. Enggak. Kalau nggak ikut bimbel, aku nggak bisa lulus nih. Tidak juga. Kata siapa? Apakah sekarang yang duduk di menteri di kursi kementerian itu dulu ikut bimbel semua? Tidak dong, nggak mungkin dong ikut bimbel semua, pasti ada yang tidak. Maka dari itu intinya kamu yang bisa mengukur seberapa hebat kemampuan dirimu. Jangan paksakan keadaan. Misalkan kita tidak punya kemampuan finansial, kita bisa belajar sendiri. Apakah belajar itu hanya lewat bimbel? Apakah pintar itu hanya lewat bimbel? Enggak sekali. Apabila ada statement seperti itu nol besar. Artinya salah besar. Karena apabila kamu ingin pintar harus berbimbel, semua orang di dunia ini akan bodoh. Dan yang terakhir, yang ingin saya diskusikan, sebelum diskusi, saya ingin memberikan kritik. Pastinya ini juga merupakan teguran keras untuk sistem pendidikan di negara kita. Kenapa? Kok siswa itu diharuskan ikut bimbel? Kenapa siswa itu banyak yang ikut bimbel? Kenapa? Apakah sekolah saja tidak cukup untuk membuat siswa pintar? Sebenarnya, kalau teman-teman sadar akan kasus tersebut, ini menjadi tamparan keras untuk kita. Ada apa sih dengan dunia pendidikan kita yang sehingga kita harus mengeluarkan uang tambahan, kita harus membuat biaya tambahan agar kita bisa lolos di PTN kita masing-masing.
Mengapa? Apakah sekolah saja tidak cukup? Apakah guru di Indonesia kurang pintar? Saya rasa tidak. Banyak di guru-guru khususnya di pelosok-pelosok yang ikhlas, yang pintar, yang ingin membuat anak bangsa menjadi cerdas. Namun kenapa kita harus masih ada bimbel? Ayo kita lihat Finlandia yang pendidikannya sangat bagus kan. Ayo kita lihat Amerika yang punya universitas, salah satu universitas terbaik di dunia. Kenapa kita harus ikut bimbel? Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Pada kesimpulannya, kamu yang bisa mengukur seberapa hebat kemampuan dirimu, dan yuk kita belajar yang benar, kita belajar dengan semangat, agar kita nanti bisa menjadi orang yang intelek, agar kita nanti bisa duduk di kursi pemerintahan dengan apa, dengan tujuan apa, dengan tujuan memperbaiki negara yang kita cintai ini. Karena di tangan kita lah teman-teman, di bahu kita lah teman-teman, Indonesia nanti akan berjaya dan menang di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, keren banget materinya dari Kak Billy nih ya. Ya, baik. Mungkin para audiens ada yang mau bertanya mungkin tentang materi yang udah dibawakan sama Kak Billy? Oke, misalnya tuh Kak Billy, saya mau nanya nih Kak. Boleh, apa tuh? Kan kalau di pandemi saat ini kan udah ada beberapa bimbel yang mungkin udah menerapkan sistemnya offline, tatap muka gitu, tapi juga udah menerapkan protokol kesehatan. Nah, menurut Kak Billy, kalau kita ikut bimbel saat kondisi kayak gini tuh lebih baik ikutnya online atau offline nih Kak? Mengingat keadaan yang terjadi saat ini. Misal si anak itu udah bimbel, udah niat mau bimbel tuh. Kira-kira gimana ya Kak? Oke deh, makasih Kak Dori. Kak Dori tadi bertanya apa sih pendapat saya mengenai siswa yang bagusnya ikut offline atau online ya Kak? Iya. Kalau menurut saya, untuk saat ini, menunjuk data statistik peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, khususnya di Jawa Barat, ini masih cukup tinggi, dan tentunya himbauan pemerintah masih sangat jelas untuk melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Saya yakin, dan saya juga paham bahwasannya siswa dan siswi khususnya di Indonesia sudah sangat bosan dengan keadaan belajar online, yang mana harus dihadapkan dengan laptop, dengan gawai, dengan ponsel setiap harinya, yang membuat mata kita terkadang perih dan panas. Saya paham betul dengan hal itu. Namun apa boleh buat, kondisi dan situasi yang memaksa kita. Seorang bijak pernah berkata, orang yang hebat ialah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Kalau saya boleh berpendapat, boleh menjawab, selaku siswa dan siswi juga, selaku siswa biasa juga, lebih baik saat ini masih online dulu. Karena masih mengingat data statistik perkembangan COVID-19 di Bekasi masih cukup tinggi. Saya rasa online masih menjadi prioritas utama kita, karena kalau kita offline itu sangat beresiko, karena di dalam bimbel itu biasanya kan ruangannya hanya ruangan kelas saja, walaupun jaga jarak, saya rasa sirkulasinya itu sangat minim sekali, karena ruangannya tidak begitu besar, dan kita tidak tahu teman-teman kita ini habis dari mana, habis dari Jakarta, habis dari pulang kampung, habis dari mana, kita nggak tahu. Taunya sehat-sehat saja, padahal kalau kasus COVID-19 ini kan ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Kita nggak tahu ini ada gejala atau enggak. Maka dari itu, saya jelas menyatakan bahwasannya online menjadi pilihan yang terbaik. Kalau urusan ada bimbel yang sudah buka secara offline,
itu bukan ranah saya untuk menjawab seperti itu, karena itu sudah menjadi tanggung jawab pihak bimbel tersebut dengan pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait. Terima kasih Kak Dori. Oke, makasih banget nih jawabannya. Bagus banget ya, Kak. Ya, mungkin para audiens yang hadir, ada yang ingin bertanya? Kak Billy, Ya, Oke, kenapa dari Kak? Kak Firman ada pertanyaan nih kira-kira. mumpung tidak ada yang bertanya, saya ingin diskusi santai aja. Nah, saya ingin bertanya, Kak Billy sendiri itu ikut bimbel gak? Saya ikut. Nah, Kak Billy, kalau Kak Billy ikut bimbel ini, Kak Billy ada ngerasa sesuatu yang berbeda nggak sama pelajaran sekolah kayak biasa? Apakah ada rasa percaya diri yang lebih ketika Kak Billy ikut bimbel? Semangat lebih, motivasi lebih, atau kayak gimana? Ada rasa yang lebih? Pasti dong, pasti. Itu pasti. Saya pasti merasakan suatu hal yang berbeda lah daripada hanya belajar di sekolah bersama teman-teman setelah saya. Karena apa? Rasa yang beda gimana? Di bimbel saya bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan anak-anak baru yang pola pikirnya beda dengan saya, peradabannya juga berbeda dengan saya, mungkin mereka lebih maju, atau saya yang lebih maju, saya tidak tahu. Intinya kita memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki cara berbicara yang berbeda, dan ini tentunya bagus untuk sosialisasi kita. Apabila ditanyakan ada yang beda, merasa percaya diri atau tidak, tentu iya. Walaupun pada awalnya saya merasa agak gimana ya, wah berarti saya masih jauh banget nih, teman-teman saya kok pada pinter ya, saya kok masih di bawah mereka ya. Nah, justru malah timbul semangat juang di dada saya untuk ikut berjuang bersama untuk meraih PTN 2021. Itu sih Kak, jadi saya malah tambah semangat, pasti lebih, walaupun awalnya sempat down juga. Itu aja. Luar biasa, Kak Billy. Terima kasih, Kak Billy, atas diskusi singkatnya. Wah, makasih nih Kak Firman atas diskusi singkat santai gitu ya. Buat kepo-kepo dikit tentang kehidupannya Kak Billy, apakah Kak Billy bimbel atau enggak. Terus nih, Kak Billy, kalau misalnya ikut bimbel, itu kira-kira bagi waktunya itu bisa nggak sih? Jadi misalnya bimbel offline nih, offline untuk pembagian waktu untuk belajar buat di sekolah, buat ngerjain tugas segala macam, sama buat bimbel itu kira-kira bagi waktunya gimana tuh Kak? Oke, makasih Kak, sorry. Ini saya jawab singkat aja soal waktu tinggal 4 menit lagi nih. Saya takutnya ntar lagi ngomong panjang lebar, tiba-tiba mati, kan nggak enak ya. Iya, nggak apa, santai aja. Jujur awalnya itu berat banget bagi waktu. Manajerial waktu itu emang awalnya kaget banget ya, soalnya ini nggak terduga-duga ya ada pandemi ini ya. Yang biasanya kita belajar offline biasa, habis itu langsung capek, kita langsung capek, habis pulang sekolah langsung berangkat ke les misalnya, itu kan udah biasa banget. Tapi kalau sekarang kita harus beli, wah pokoknya ribet deh. Kalau sekarang tuh pasti kaget banget manajerial waktu, apalagi kalau tugas online itu kan banyak banget ya. Di sekolah tuh guru-guru kan ngasihnya, waduh, kita bisa tahu sendiri lah sebanyak apa tuh bapak ibu guru kita ngasih tugas. Nah, awalnya tuh bingung banget sih, jujur saya bingung banget pengen bagi waktunya, dan sempat ngeluh juga, kok begini banget sih online, pengen dong offline, kapan nih pandemi selesai. Ya tapi gimana lagi, nggak bisa kita berubah keadaan seluruh dunia kayak gitu. Tapi sekarang saya mementingkan prioritas. Mana yang prioritas lebih penting itu saya utamakan. Apabila keduanya berjalan berbarengan, selagi masih bisa saya pilih salah satu, saya pilih salah satu. Namun apabila harus dikorbankan salah satunya, saya matikan salah satu. Yang sekiranya ada spare waktu, misalkan saya ada tugas jam deadline-nya jam 6 sore. Dibagi hari ini baru jam 10 pagi. Jangan terlalu jauh. Jam 3 waktu pengerjaannya 3 jam.
Sementara saya ada les setengah 4 sore. Bagaimana coba kalau seperti itu? Nah, saya di situ pertama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kemudahan tentunya. Terus yang kedua, saya sembari les, sembari mengerjakan tugas. Kadang-kadang kan di les kita nggak melulu belajar kan, kita di les kadang-kadang ada guyonnya sedikit kan. Nah di waktu guyon itu, di waktu tidak serius itu saya pribadi khususnya, saya mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Itu aja kita, aduh udah 2 menit ya, takut mati ujungnya. Oh udah ya. Oke, terima kasih Kak Billy. Wah ternyata bimbel itu tuh juga emang apa namanya menyesuaikan kemampuan kita gitu. Jika kita rasanya kita butuh sama bimbel itu ya kita lakukan, kalau tidak ya balik lagi ke diri kita sendiri itu bagaimana. Oke, bagus banget materinya dari Kak Billy. Oke, mungkin itu aja sesi diskusi dari kali ini tentang ikut bimbel di tengah pandemi itu penting nggak sih? Nah, kan udah terjawab tuh dari Kak Billy. Mungkin itu aja, saya kembalikan lagi ke Kak Firman selaku host. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Diskusinya sangat keren. Oke, karena berhubung waktunya sudah tinggal 1 menit lagi, mungkin saya akan akhiri saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.